Di tengah kota Medan, berdiri rumah megah sebuah bangunan sejarah. Inilah Chong Afi Mansion. Rumah ini dibangun pada tahun 1895 dan selesai pada tahun 1900. Rumah ini merupakan tempat tinggal seorang tokoh penting, yaitu Chong Afi. Rumah ini dibuka dan dibuat menjadi museum pada tahun 2019 oleh keturunan Chong Afi dan diberi nama Chong Afi Mansion. Chong Afi lahir pada tahun 1860 di Guangdong, Tiongkok. Ia merantau ke Medan dan mengembangkan berbagai usaha, mulai dari perkebunan tembakau, teh, kelapa, pabrik minyak, kelapa sawit, pabrik gula, bank, hingga perusahaan kereta api. Bisnisnya memperkerjakan lebih dari 10.000 orang dan memiliki luas perkebunan yang melebihi milik perusahaan besar Belanda saat itu. Selain kesuksesan bisnis, Chong Afi dikenal sebagai sosok dermawan dan pluralis. Ia membangun berbagai tempat ibadah beragam seperti masjid, gereja, dan kelenteng, menunjukkan rasa hormat terhadap keberagaman di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu dosen pengampu sosioantropologi yaitu Ibu Ika Purnamasari SPD MSI dan Ibu Putri Etika MSI. Serta yang kami sayangi dan kami banggakan yaitu teman-teman sekalian yang telah menonton video kami pada kali ini. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas Sejarah Reguler A Stambuk 2025. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai Chong Afi Mansion sebagai etnik Tionghoa. Sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kelompok kami perkenalan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Lutfi Yonada dan rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Jerek Faridan. Hai, perkenalkan nama saya Mutiarini. Hai, perkenalkan nama saya Masliana Sylvia Sinaga. Hai, nama saya Muhammad Arif Farultan Sompul. Baik, pada video kali ini kami di sini akan memaparkan 6 poin terkait materi kami yang dimana pertama ada falsafah hidup, yang kedua ada artefak, yang ketiga ada arsitektur, yang keempat ada kesenian, kelima ada kuliner, dan yang keenam ada tekstil. Yang dimana tujuan dari video pembelajaran kami kali ini yaitu untuk mengenalkan kepada kalian semua mengenai Chong Afi Mansion sebagai warisan budaya etnik Tionghoa. Yang dimana ada nilai adat dan pandangan hidup yang terkandung di dalamnya, dan juga mengembangkan rasa menghargai dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Chong Afi Mansion sebagai etnik Tionghoa. Chong Afi Mansion itu apa sih? Chong Afi Mansion ini adalah rumah megah milik Chong Afi, seorang pengusaha sukses yang sangat berpengaruh dan terkenal di kota Medan pada masa kolonial. Bangunan ini terletak di Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan, yang dulunya dibangun pada tahun 1895 dan selesai pada tahun 1900. Yang dimana ada falsafah hidup di dalamnya. Chong Afi Mansion ini dikenal sebagai sosok pekerja keras, dermawan, pemberani, setia kepada keluarga, dan rasa hormat terhadap leluhur yang dapat kita lihat dari tata ruang sembahyang yang ada di rumah Chong Afi. Tapi sebelumnya kelompok kami meminta maaf karena tidak bisa memaparkan contoh atau menampilkan contoh gambar ruangan bersembayang yang ada di rumah Chong Afi dikarenakan tidak boleh ada pemotretan di dalamnya. Jadi ruangan privasi bersembayang Chong Afi ini digunakan untuk bersembayang kepada leluhur yang menunjukkan kuatnya rasa hormat kepada orang tua dan nenek moyang. Ini termasuk nilai-nilai yang sangat dipegang tinggi dalam budaya etnik Tionghoa. Kemudian ada secara adat dan tradisi, yang dimana kehidupan yang ada di rumah Chong Afi Mansion ini menggunakan prinsip bahwa keluarga adalah pusat dari kehidupan, yang dimana kalau ada perayaan ataupun acara itu dilakukan secara bersama untuk menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan di setiap anggota. Contohnya nih, dalam hal
pernikahan. Di dalam budaya Tionghoa itu, pernikahan itu bukan hanya penyatuan antara dua individu saja, tetapi penyatuan antara dua keluarga besar yang dimana penuh makna di dalamnya dan berbagai simbol dan proporsi yang menggambarkan doa untuk kebahagiaan, kesetiaan, dan keseimbangan hidup. Nah, kemudian ada pandangan hidup. Pandangan hidup orang etnis Tionghoa ini berdasarkan Feng Shui, yang dimana juga Chong Afi ini menggunakan prinsip Feng Shui sebagai pandangan hidup mereka. Feng Shui ini merupakan pandangan hidup yang berfokus pada keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan alam sekitarnya. Prinsip utama Feng Shui ini adalah menata lingkungan seperti rumah, bangunan, dan tata ruang yang sudah disusun rapi dan seimbang, yang dimana agar energi positif dapat mengalir dengan baik, membawa keberuntungan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, dalam konteks Chong Afi ini, penerapan Feng Shui ini dilihat dari tata letak pintu, jendela, dan ruangan yang disusun secara simetris, mencerminkan kepercayaan dan keharmonisan lingkungan akan membawakan kedamaian dan kesuksesan bagi penghuninya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai artefak. Artefak adalah benda buatan manusia yang memiliki nilai budaya, arsitektur, dan sejarah. Etnik Tionghoa atau peninggalan Tionghoa yang ada di Medan yaitu adalah Rumah Chong Afi, yang merupakan sebuah artefak atau sejarah yang memiliki nilai tinggi sebagai peninggalan budaya dan sejarah kota Medan. Rumah ini menyimpan jejak sejarah, perjalanan kehidupan keluarga Chong Afi, serta mencerminkan akulturasi budaya antara Tionghoa, Melayu, dan Eropa, dan pengaruh lain yang berkembang di Medan pada masa kolonial. Bisa dilihat dari gambar-gambar tersebut adanya perpaduan antara Tionghoa, Melayu, dan Eropa. Yang dimana di sini adalah ruangan tempat berdansa atau berpesta. Ini adalah ruang tengah yang memancarkan matahari. Bisa masuk kemana aja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian arsitektur. Jadi yang pertama ada rumah adat Tionghoa. Rumah adat Tionghoa umumnya berbentuk xia-hyuan atau yang bisa disebut rumah dengan halaman tengah, di mana ruang-ruangan ini disusun mengelilingi courtyard atau taman tengah. Biasanya elemen ini penting sekali dalam ornamen yang bermakna simbolis seperti naga, phoenix, bunga peony, dan patung singa di pintu masuk sebagai pelindung rumah. Jadi rumah adat Cina juga memanfaatkan warna merah, emas, dan hijau yang dapat dipercaya membawa keberuntungan dan keseimbangan hidup. Jadi keserupaannya dengan rumah Chong Afi. Jadi yang pertama itu mansion ini memiliki halaman tengah sama seperti rumah adatnya yang di Xia-hyuan, yang memiliki makna Well of Heaven, yang berfungsi sebagai pusat sirkulasi udara dan cahaya konsep rumah adat Cina. Selain itu juga masuk mansion dijaga oleh full lions atau singa granit khas Cina. Sementara ornamen naga, phoenix, dan kupu-kupu juga ditemukan pada dinding dan langit-langit. Selanjutnya ada bangunan tradisional Tionghoa. Bangunan tradisional Tionghoa dibangun mengikuti filosofis kosmologi Cina yang menekankan harmoni antara manusia dan alam. Prinsip ini sangat penting. Begitu pula penempatan ruang berdasarkan hierarki atau ruang utama kepala keluarga di ruang tengah, sementara ruang lain berada di samping atau di belakang. Jadi bentuk bangunannya dibuat kokoh dengan penggunaan kayu dan batu serta dekorasi dan ukiran. Selanjutnya ada tata ruang dalam arsitektur Tionghoa. Prinsip tata ruang dalam arsitektur Tionghoa didasarkan pada Feng Shui, yang dimana yang sudah dijelaskan dari teman saya sebelumnya, di mana arah posisi pintu, alur sirkulasi, dan pembagian ruang harus menciptakan keseimbangan energi. Ruang depan biasanya dipakai untuk menerima tamu atau aktivitas sosial lainnya, sedangkan ruang tengah atau di belakang itu biasa dipakai untuk keluarga. Halaman terbagi di ruang tengah juga berfungsi sebagai sumber cahaya, udara, sekaligus simbol keterhubungan manusia dengan langit. Jadi keserupaannya dengan Chong Afi adalah tata ruang mansion ini benar-benar mengikuti kaidah Feng Shui. Bagian depan rumah digunakan untuk urusan bisnis dan menerima tamu-tamu bisnis seperti itu. Terus di belakang itu untuk ruang-ruang keluarga. Jadi
Ruang tengah ini berfungsi sebagai kegiatan sosial lah, seperti itu. Selanjutnya ada artefak. Jadi rumah Chong Afi ini merupakan artefak, bisa dibilang artefak. Artefak sejarah yang memiliki nilai tinggi sebagai peninggalan budaya dalam sejarah Kota Medan. Rumah ini dibangun pada tahun 1895 oleh Chong Afi sendiri, seorang pengusaha Tionghoa sukses, dan awalnya berfungsi sebagai kediaman pribadi keluarga Chong Afi. Namun seiring berjalannya waktu menjadi sebagai sarana artefak atau tempat peninggalan, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian. Kesenian yang pertama akan saya jelaskan adalah kesenian alat musik tradisionalnya. Yang pertama, guseng. Guseng adalah alat musik berupa harpa besar tradisional yang dipakai saat acara Imlek. Guseng sudah ada sejak masa dinasti Qin dan memiliki suara mengalir seperti air. Yang kedua, erhu. Erhu adalah alat musik berupa biola, dua senar yang dipakai biasanya untuk acara opera. Erhu sudah ada sejak abad ke-10 yang ditemukan di Asia Tengah. Ketiga, suona. Suona adalah musik yang merupai seruling bambu besar yang dipakai untuk festival budaya. Suona sudah ada sejak zaman dinasti Tang pada abad ke-7. Suona memiliki suara yang nyaring, keras, dan tajam seperti suara trompet. Yang keempat adalah pipa. Pipa adalah musik berupa kecapi beroda 4 yang biasanya dipakai untuk mengiringi tari tradisional dan tari klasik. Pipa sudah ada sejak zaman dinasti Han dan pada abad ke-3. Pipa menghasilkan suara melodi yang tajam, jernih, dengan nuansa berkilau dan penuh ekspresi. Dan kelima, alat musik yangquin. Yangquin adalah alat musik setel paru yang biasanya untuk dipakai untuk orkestra. Yangquin sudah ada sejak zaman dinasti Ming pada abad ke-17. Selanjutnya, kesenian tari tradisionalnya. Yang pertama, tari barongsai. Tari barongsai adalah tarian Cina yang menggambarkan singa mitos yang melambangkan keberanian dan keberuntungan. Tarian ini biasanya ditampilkan saat acara Imlek dan dipertunjukkan di depan rumah. Tari barongsai sudah ada sejak zaman dinasti Song. Yang kedua adalah tari naga atau wulong. Tari ini menggambarkan keberanian dan dipercaya dapat mengusir roh jahat. Yang ketiga adalah tari Yangge atau Yanggewu. Tari ini adalah tarian rakyat tradisional Cina yang biasanya dilakukan untuk merayakan panen dan menghormati dewa pertanian. Biasanya tarian ini ditampilkan saat festival di desa-desa. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang mengenai kuliner. Pertama, makanan khas. Makanan khas Tionghoa itu seperti bakmi, cincofan, mie panjang umur, kue keranjang, dan dimsum. Dan itu banyak kita temui di Medan ini. Itu adalah budaya atau makanan khas Tionghoa. Dan menjadikan simbol doa panjang umur dan kebersamaan keluarga. Yang kedua adalah tradisi makanan. Keluarga Chong Afi biasanya makan bersama di meja bundar, yang dimana meja bundar itu melambangkan kesatuan, keakraban, dan keharmonisan keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian adat Tionghoa. Di sini ada 3 yang akan saya bahas, yaitu Hanfu, Qipao atau Chongshan, dan Changshan. Yang pertama itu adalah Hanfu. Hanfu adalah pakaian tradisional suku Han yang memiliki sejarah panjang sejak zaman dinasti Tiongkok Klasik. Hanfu terdiri dari atasan longgar yang disebut Yi dan rok panjang yang disebut Chang. Ciri khas dari baju ini adalah desain kerah berbentuk diagonal dan lengan panjang serta longgar, mencerminkan keanggunan dan kesederhanaan budaya Han.
Hanfu memiliki nilai simbolis yang kuat sebagai identitas budaya bangsahan dan tetap digunakan hingga kini pada perayaan tradisional seperti Tahun Baru Imlek dan pernikahan adat. Sebagai bentuk pelestarian warisan budayahan. Yang kedua ada kipao atau cheongsam yang merupakan pakaian wanita yang berkembang pada masa dinasti Qing dan banyak dipakai perempuan Tionghoa. Pakaian ini awalnya dipengaruhi oleh busana etnis Manchu dengan ciri khas kerah tinggi, lengan pendek atau panjang, serta motif dekoratif yang khas dan elegan. Kini, kipao telah menjadi simbol busana wanita Tionghoa yang sering dikenakan dalam acara resmi atau perayaan penting, menegaskan kemewahan dan tradisi sekaligus modernitas dalam fashion Tionghoa. Yang terakhir itu ada changshan, yang merupakan pakaian pria yang memiliki kemiripan dengan kipao atau cheongsam yang dipakai oleh wanita. Berupa jubah panjang yang muncul dari modifikasi Hanfu dengan pengaruh budaya Manchu pada masa dinasti Qing. Changshan biasa dipadukan dengan bagao atau jaket pendek yang dikenakan di atasnya, dan kerap dipakai dalam acara resmi atau tradisional. Pakaian ini melambangkan kehormatan dan kebudayaan pria Tionghoa dan menjadi bagian penting dari busana resmi tradisional pria di Tiongkok. Nah, jadi inti video dari pembelajaran kami kali ini yaitu Cheong Affirmation ini merupakan warisan budaya etnik Tionghoa di Indonesia yang dulunya sangat berpengaruh di kota Medan, yang dimana lebih tepatnya di Jalan Ahmad Dhani, Kesawan, Medan. Cheong Affirmation ini memiliki nilai Konfusianisme dan Feng Shui yang dimana seperti keharmonisan, kerja keras, dan penghormatan kepada leluhur. Yang bangunan ini menjadi bukti bahwa budaya Tionghoa ini sangat berperan penting dalam memutus sejarah serta nilai toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, di sini kami membuat mini display yaitu lentera dan lampion serta ada hiasan rambut. Yang dimana makna dari lentera dan lampion ini melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan serta simbol penerangan untuk mengusir roh jahat dan nasib buruk. Lampion dan lentera digunakan pada saat perayaan Imlek dan perayaan Waisak. Baik, sekian dari video pembelajaran kami kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang Cheong Affirmation yang ada di kota Medan ini dan mengetahui budaya-budaya etnik yang ada di Indonesia. Kami tutup presentasi kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.